Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nuriman. Saya dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Tasawuf semester 3. Baik, di sini saya diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Bapak Tamamul Iman MPhil, dalam mata kuliah ilmu mantik, yaitu untuk membuat sebuah video tentang kegiatan berpikir logis. Baik, di sini saya akan membuat sebuah kegiatan berpikir logis ya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang tentunya kita pasti pernah alami itu. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang kegiatan berpikir logis, yaitu tentang penalaran induktif dan deduktif ya, yang tentunya sudah kita ketahui ya bersama. Yang pertama, kita masuk ke penalaran induktif terlebih dahulu. Apa sih itu penalaran induktif? Nah, jadi penalaran induktif itu merupakan sebuah proses bernalar berpikir ya, yang berawal dari konsep yang khusus menjadi yang umum. Nah, untuk penalaran induktif sendiri itu terbagi kepada 3 bagian ya. Pertama itu ada generalisasi, kedua itu ada analogi, dan yang ketiga yaitu ada kausalitas, yaitu sebab akibat. Pertama kita masuk dulu ke generalisasi. Apa sih itu generalisasi? Jadi generalisasi itu ialah menyimpulkan sesuatu berdasarkan fenomena yang bersifat khusus menjadi bentuk pernyataan yang umum. Baik, untuk contoh generalisasi sendiri yaitu sebuah menyimpulkan ya dari fenomena yang bersifat khusus menjadi bentuk pernyataan umum ya. Misalkan saya ambil contoh ya, ini misalkan gelas plastik ini merupakan sebuah wadah ya yang digunakan untuk mengisi air dan untuk minum. Dan ini juga sama ya, bedanya ini gelas yang terbuat dari kaca ya, yang fungsinya sama, yaitu sebagai wadah untuk air ya. Dan yang selanjutnya ini juga merupakan sebuah wadah ya yang berbentuk Tupperware ya, yang digunakan juga sama sebagai wadah untuk menampung air. Nah, jadi kesimpulannya ialah gelas plastik ini, terus ada gelas kaca ini ya, dan Tupperware ini itu merupakan sebuah wadah ya. Ketiga ini merupakan sebuah wadah yang fungsinya sama, yaitu untuk menampung air, dan kita minum air itu dalam ketiga wadah ini gitu. Nah, itulah yang disebut dengan generalisasi, yaitu menyimpulkan sesuatu berdasarkan fenomena yang bersifat khusus dibentuk pernyataan yang umum gitu. Baik, yang kedua yaitu tadi ada analogi ya. Apa sih itu analogi? Analogi ialah menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan perbandingan antara dua hal ya. Baik, untuk contoh analogi sendiri, misalkan saya ingin memberitahu adik saya untuk tidak mencontek di sekolah ya. Hei kamu, Iman, sini. Oh iya kak, ada apa kak? Sini, kakak cuma mau bilang ya, kamu nanti kalau di sekolah itu tidak boleh mencontek ya, karena mencontek itu seperti pencuri ya. Dia mengambil milik orang lain diam-diam lalu ia pakai untuk diri sendiri, tapi pemilik aslinya itu tidak dapat apa-apa. Jadi kamu jangan contek-contek ya. Oh gitu ya kak. Oke kak, siap kak. Saya tidak akan mencontek kak. Terima kasih ya kak atas arahannya. Nah, itulah contoh ya tentang analogi ya, yaitu menyimpulkan sesuatu dengan menggunakan perbandingan antara dua hal. Bentar, kayak ada yang salah nih. Ini baru benar nih.
Nah itulah teman-teman ya tentang contoh analogi ya yang bisa kita praktekkan ya untuk kegiatan sehari-hari, yaitu tentang berpikir logis. Bahwasanya ketika kita ingin menggunakan sebuah bahasa perumpamaan khususnya terhadap adik kita atau orang-orang yang susah untuk memahami akan suatu hal, lalu kita bisa menganalogikan suatu hal tersebut dengan hal-hal yang lainnya gitu. Oke, yang ketiga yaitu kausalitas atau sebab akibat. Oke, sebagai contoh misalkan ini terpantau di luar hujan ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat ya hujan ya. Hujannya deras sekali ya. Nah, hujan yang deras ini semakin meningkat dan debit air itu terpantau meningkat dan menimbulkan sebuah kebanjiran ya. Bocor guys ya, deras banget cuy. Ciputat baru, arah Ciputat baru. Hingga jalan-jalan pun mengalami sebuah kemacetan ya, khususnya kendaraan gitu, dan orang-orang pun harus memakai payung dan susah untuk melewati jalan-jalan yang debit airnya itu tinggi. Oke, sudah selesai ya untuk penalaran induktif itu sendiri ya. Sekarang kita masuk ke penalaran deduktif. Apa sih itu penalaran deduktif? Nah, penalaran deduktif ialah sebuah proses bernalar, berpikir logis yang berawal dari konsep yang umum ya, menjadi khusus. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dari yang khusus ke umum. Nah, untuk deduktif sendiri itu yaitu dari yang umum menjadi khusus. Nah, untuk deduktif sendiri itu kita pasti tidak asing lagi ya dengan yang namanya itu silogisme. Nah, jadi silogisme itu ialah sebuah metode ya, untuk menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan ya, atau premis yang umum dan khusus gitu. Sederhananya ya, silogisme ini terdiri dari 3 proposisi ya. Pada proposisi yang pertama, silogisme adalah premis mayor ya, dengan isi generalisasi. Sementara pada proposisi yang kedua adalah premis minor dengan isi peristiwa atau pernyataan khusus ya. Dan proposisi yang ketiga, silogisme ini ialah kesimpulan. Oke, kita langsung saja ke macam-macam silogisme ya. Yang tentunya silogisme itu ada beberapa macam ya, terdiri dari beberapa bagian ya. Pertama yaitu ada silogisme kategorik, yaitu silogisme yang memiliki 3 term ya, 3 term, yaitu term yang pertama itu ada subjek, yang kedua ada term predikat, dan yang ketiga ada term penengah ya, atau middle term. Sebagai contoh, misalkan kita ambil contoh ya tentang hewan misalkan ya. Kita misalkan berpikir logis tentang hewan ya. Misalkan semua mamalia menyusui anaknya ya. Lalu ini untuk premis mayornya ya. Dan yang kedua, misalkan semua kambing adalah mamalia. Ini adalah premis minor ya. Lalu kesimpulannya berarti semua kambing menyusui anaknya. Nah, itulah yang disebut dengan silogisme kategori, yaitu silogisme yang terdiri dari 3 term ya, dari subjeknya, predikat, dan penengahnya. Nah, satu lagi ya, mengapa harus ada itu term penengah ya atau middle ya? Karena
kesimpulannya tidak dapat ditentukan ya jika tidak ada teorem penengah ya, yaitu yang menghubungkan premis mayor dan premis minor seperti itu. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu ada silogisme hipotesis. Untuk silogisme hipotesis ini yaitu untuk premis mayornya yaitu disebut dengan silogisme hipotesis ya. Sedangkan untuk premis minornya yaitu adalah pernyataan kategoris ya. Oke, bagi ke contohnya untuk silogisme hipotesis. Oke, udah rapi nih, siap-siap nih. Hari ini saya akan pergi ke perpustakaan ya teman-teman, jika tidak hujan ya. Waduh, ternyata di luar hujan. Wah, nanti aja deh nunggu hujannya reda. Nah, itulah contoh silogisme tentang hipotesis ya, yaitu yang bahwasanya untuk premisnya itu digunakan sebagai silogisme hipotesis, yaitu sebuah kesimpulan awal ya. Untuk premis minornya itu adalah kategoris ya, pernyataan yang pada intinya bahwasanya sebagaimana dalam contoh berikut ya. Saya akan pergi ke perpustakaan ya jika tidak hujan. Nah, beberapa saat kemudian ternyata hujan. Berarti kesimpulannya hari ini saya tidak akan pergi ke perpustakaan karena hujan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu silogisme alternatif, yaitu silogisme yang mempunyai premis mayor yang berupa alternatif ya. Dan premis minornya itu adalah afirmasi atas salah satu alternatif dan konklusinya merupakan penolakan atas alternatif yang lain ya. Sebagai contoh sebagai berikut ya. Serius, kamu nanti udah lulus sekolah SMA mau dilanjut kemana, Riz? Saya mau kuliah di luar negeri atau negeri sih, tergantung nanti diterimanya aja. Pokoknya doain gue ya. Oh gitu ya. Oke Riz, siap, semangat. Udah mulai tanggalnya nih, pengumuman keluar nih hasil seleksi. Kita lihat dulu deh, mudah-mudahan keterima. Kita lihat nama Aris. Waduh, nampaknya saya belum beruntung nih masuk di Universitas Harvard. Coba kita cek yang di Indonesia. Wih, alhamdulillah nih saya diterima nih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah. Nah, berarti kesimpulannya berarti Aris tidak akan berkuliah di luar negeri. Oke, kita masuk ke yang keempat ya, yaitu silogisme disjungtif, yaitu silogisme yang dimana baik itu premis mayor maupun minor itu merupakan bagian dari keputusan. Sebagai contoh misalkan ya, seperti ini. Woi, hey, kamu atau saya yang akan keluar? Saya gak mau keluar. Oke, berarti saya yang akan keluar. Oke, udah di luar guys. Nah, itulah contoh ya dari silogisme disjungtif, yaitu mengambil sebuah kesimpulan ya, dari sebuah keputusan ya yang disebutkan dalam contoh berikut. Berarti kesimpulannya si baju yang merah tadi yang akan keluar ya, karena itu berdasarkan keputusan. Nah, itulah beberapa contoh ya kegiatan-kegiatan berpikir logis yang bisa kita praktekkan ya, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak salah lagi ya dalam berpikir ya. Bahasanya tadi ada penalaran induktif dan penalaran deduktif ya.
seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ialah bahwasanya kita itu oleh Tuhan diberi sebuah anugerah yang paling besar, yaitu sebuah akal yang dimana itu kita harus gunakan dengan sebaik-baik mungkin ya, agar kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan baik ya. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya ialah akal. Maka daripada itu, ketika kita tidak bisa mempergunakan akal kita itu dengan sebaik-baik mungkin, maka kita sudah kufur ya terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya buat ya dalam kegiatan tentang berpikir logis ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Aris Nuriman dari kelas Ilmu Tasawuf A semester 3 pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.